Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati hari ini. Apa yang menjadi perbedaan mendasar antara penjara dengan biara? Hasil sebuah penelitian mengatakan bahwa perbedaan mendasar antara penjara dengan biara itu terletak pada keluhan dan ucapan syukur. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan betapa banyaknya tahanan yang menghabiskan waktu bertahun-tahun di dalam penjara hanya untuk mengeluh dan bersungut-sungut. Sedangkan orang-orang di dalam biara menghabiskan waktu mereka bertahun-tahun untuk berdoa dan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika seorang narapidana mengubah kebiasaan mengeluh dengan berdoa dan mengucap syukur untuk teguran atas kesalahan yang diperbuat dan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, maka ia telah mengubah penjara menjadi sebuah biara. Sebaliknya, ketika mereka yang ada dalam biara tetapi selalu mengeluh dan bersungut-sungut, maka mereka telah mengubah biara menjadi sebuah penjara. Saudara, betapa banyak pengikut Kristus, yaitu orang Kristen, yang menghabiskan waktu mereka sepanjang hari hanya untuk mengeluh dan bersungut-sungut. Padahal kita tahu bahwa betapa beratnya kita menjalani kehidupan ini jika diisi dengan keluhan-keluhan atau bersungut-sungut. Sebagai manusia, seringkali kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita mendapatkan apa yang kita mau. Bersyukur kalau harapan-harapan kita terkabul. Tetapi kita lupa untuk mensyukuri kehidupan itu sendiri. Kita lupa bersyukur untuk setiap tarikan nafas yang kita lakukan yang membuat kita masih hidup sampai hari ini. Seringkali doa-doa kita hanya berisikan permintaan, keluhan, dan tuntutan kepada Tuhan. Tuhan seolah-olah seperti terdakwa dan kitalah hakimnya. Tetapi jarang doa kita berisikan syukur atas hari-hari kehidupan yang kita jalani dengan suka dan dukanya. Bersyukur karena telah belajar banyak dari kehidupan orang lain di sekitar kita. Saudara, dalam hidup ini tidak jarang kita juga merasa rendah diri, tidak percaya diri, kita iri hati pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan karena itu hidup kita dirasakan tidak tentram. Apabila saudara melihat bahwa rumput di halaman tetangga lebih hijau, berbahagialah. Sebab itu artinya saudara masih berpijak di bumi ini. Artinya saudara masih hidup. Tetapi pernahkah terpikir oleh saudara bahwa orang lain juga mungkin berpikir yang sama terhadap diri kita, terhadap diri saya dan saudara? Sekaranglah waktunya bagi kita untuk mengubah hal tersebut. Bersyukurlah untuk kesehatan yang saudara miliki. Kesehatan itu barang yang mahal. Kita baru menyadari dan mensyukurinya akan kesehatan yang kita miliki apabila kita dalam keadaan sakit. Bersyukurlah untuk anggota tubuh yang saudara miliki. Sebab dengan anggota tubuh itu, saudara dapat melakukan banyak aktivitas. Bersyukurlah untuk banyak hal yang indah yang saudara alami dalam hidup ini. Bersyukur jugalah untuk peristiwa-peristiwa yang mungkin mengecewakan saudara. Sebab setiap peristiwa hidup, baik yang menyenangkan ataupun yang mengecewakan, apabila dinilai dari sudut pandang yang positif, akan dapat mendewasakan iman dan pribadi kita. Kita bisa belajar dari kegagalan kita dan kekecewaan kita agar kita semakin baik, semakin matang, dan semakin bijak dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara sekalian, bersyukurlah jalani hidup saudara dengan segala daya yang ada bersama dengan Tuhan. Bukankah bersyukur itu merupakan ciri kehidupan seorang Kristen? Rasul Paulus dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan ayat 18 berkata, "Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Saudara, marilah kita menjalani hidup ini dengan senantiasa mengucap syukur dan bersukacita. Ucapan syukur akan membuat segalanya terasa ringan dan menyenangkan. Gantilah kebiasaan mengeluh dan berkeluh kesah dengan kebiasaan bersyukur. Saudara sekalian, mari kita jadikan dunia kehidupan kita, kehidupan keseharian kita sebagai sebuah biara yang memampukan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas segala kehidupan yang sudah kita jalani dan yang akan kita jalani. Oleh karena itu, saudara sekalian, jangan biarkan keluhan dan sungut-sungut menguasai diri kita, agar kita tidak menjadi penghalang bagi berkat Tuhan tercurah atas diri kita dan keluarga kita. Dengan demikian, kita akan melihat keindahan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Selamat mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.